tempat tidur, semuanya bangun dari tempat tidur, ganti bajunya pakai baju yang rapi karena kita mau menghadap Tuhan. Jadi kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Kalau semuanya sudah siap, yuk kita sama-sama mau angkat satu pujian. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini adik-adik. Semuanya bangkit berdiri, kita mau gerakin badan kita mau pakai tangan kita. Yuk ibadah yang semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Kita mau berdoa biar ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Yuk Kak Mary boleh pimpin kita dalam doa pembukaan hari ini. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami boleh bertemu kembali Tuhan melalui ibadah virtual sekolah minggu kami. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami di tengah ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Kak Mary, Yes. hari ini kita mau kembali menyebutkan 10 perintah Allah. Yang minggu ini kita akan menyebutkan perintah yang ketiga dan yang keempat. Betul Kak Mary. Nah yang ketiga adalah kita ucapin bareng-bareng ya. 10 perintah Allah, dan perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu yang keempat yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, diingat baik-baik ya adik-adik. Apa yang tadi kita sebutin juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Kak Mary dan adik-adik di rumah, kita mau angkat satu pujian yang berkata biarpun gunung-gunung beranjak. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
berdiri, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, boleh dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian seperti rusa yang haus. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Shalom anak-anak sekolah minggu GKOI Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami ya Tuhan, agar supaya kami boleh fokus dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kita dapat beribadah bersama-sama, tentunya hanya melalui layar kecil HP ataupun laptop ya, lebih besar lagi laptop. Tetapi kita harus tetap bersemangat dan tetap bersukacita, karena anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita. Ada sukacita? Nah, oke, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 5. Pembacaan kita Roma 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi cukup kita membacanya 1 sampai 5 saja. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkannya bersama-sama. Tema menerima pendamaian karena pembenaran. Nah, di sini dikatakan pendamaian. Apa sih artinya pendamaian ini? Saya kira semua orang yang pintar, orang punya logika, punya perasaan, semua ingin pendamaian, ingin damai. Nah, tentunya kita juga ingin damai. Kita bertanya juga apa yang dimaksud dengan pembenaran. Pembenaran dibenarkan Allah karena iman. Ya, kita ingat Bapak Abraham, anak-anak sekolah minggu sering menyanyikan lagu itu. Bapak Abraham mempunyai. Nah, itu Bapak Abraham karena dia memiliki iman kepada Allah, maka dia dibenarkan. Jadi kita dibenarkan karena kita juga beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Dan kita juga akan sama-sama menerima ya, karena kita beriman dan dibenarkan oleh Tuhan, kita beroleh 3 hal. Kesatu, beroleh hidup dalam damai sejahtera. Beroleh hidup dalam damai sejahtera, beroleh kasih karunia, memiliki ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Ya, jadi ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu pertama, beroleh hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah. Kita karena sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yang tadinya orang bersalah, orang berdosa, orang tidak benar, sudah dibenarkan oleh Allah ya. Sudah menjadi orang benar. Dan tadinya kita musuh Allah, karena Allah tidak suka orang-orang tidak benar, jadi kita dianggap musuh. Tetapi sekarang dari musuh sudah menjadi sahabat. Dari orang asing sudah menjadi anak-anak Allah. Orang asing tidak dikenal siapa ya dia. Sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, anak-anak sekalian, barangkali lebih sederhana kalau kita bilang damai sejahtera itu ada 2, ya, damai sejahtera yang dari dunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan.
Kita melihat damai sejahtera yang dari dunia itu seperti apa? Waduh, saya rasa damai, sukacita kalau saya banyak uang, kalau saya banyak teman untuk hahaha, untuk bermain. Kemudian saya banyak uang untuk pergi kemana-mana. Wah, saya bahagia sekali. Itu bahagia yang seperti itu. Kalau sebaliknya kita tidak punya teman, kita tidak punya uang, kita tidak hanya tinggal di rumah sendirian, bahagia itu akan lenyap. Jadi damai sejahtera yang dari dunia itu tidak menetap ya, hanya sementara. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan ya dapat membuat kita tersenyum, kita tetap bersukacita walaupun ada badai ya, walaupun ada pencobaan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, tapi kita mampu bersukacita karena kita tahu kita punya Tuhan. Itu yang dikatakan damai sejahtera yang dari Tuhan ya. Damai sejahtera ini lahir dari kebenaran. Kenapa dikatakan lahir dari kebenaran? Karena dia tidak tergantung kepada situasi dan kondisi kita bagaimana, tetapi dalam hidup di dalam kebenaran ya. Saya ambil satu ayat yang barangkali anak-anak dapat menyimaknya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kita mendapatkan damai sejahtera yang benar, kita harus sering-sering membaca Alkitab, merenungkan kebenaran dan janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab itu banyak sekali. Ya, jadi kita harus membaca Alkitab, merenungkan, dan kita memiliki kebenaran sehingga kita hidup dalam kebenaran, maka kita otomatis akan menikmati damai sejahtera itu. Kita melihat poin yang kedua, yaitu beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Siapa sih yang tidak bersyukur kalau mendapat kasih karunia Allah? Anak-anak sekalian, saya sendiri pasti bersyukur apabila kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah itu sempurna adanya, ya, tidak bercacat celah. Itu telah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang berdosa menerima kasih karunia daripada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih daripada Tuhan itu sempurna adanya dan mencintai kepada semua orang. Jadi kita juga harus seperti itu. Kita belajar untuk mencintai kepada semua orang, walaupun musuh, ya, tak terkecuali. Kita tidak boleh pilih-pilih, oh saya sayang atau kasih sama itu yang cakep, itu yang ini, yang itu. No, kita harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, ajarkan kepada kita. Nah, ada satu cerita tentang seorang ibu janda hidup sederhana bersama-sama dengan 3 orang putranya. Ya, putra yang pertama, ya, kita namain aja Andre. Ya, Andre, saya tidak tahu ada yang nama Andre di sini, tetapi anak yang pertama itu namanya Andre, usianya 14, dan anak yang kedua Beben, usianya 12 tahun. Sedangkan anak yang ketiga Cici, usianya 10 tahun, jadi 10, 12, 14. Nah, ibunya sedang sibuk menulis sebuah surat di rumah. Udara di luar hujan, angin, halilintar, guntur, mengganggu sekali ya. Jadi cuaca jelek, bad weather ya. Sehingga semua anak-anak ada di dalam rumah dengan kegiatannya masing-masing. Si ibu juga sibuk dengan menulis surat. Kemudian anak yang tua, yang pertama, Andre, dia datang kepada mamanya, dia bilang, "Ibu, saya mengasihi ibu." Oke. Anak yang kedua Beben, dia rasa kok saya juga. Dia datang kepada ibu. "Ibu, tahu nggak ibu?
dari ketiga anak ibu, saya yang paling mengasihi ibu. Si yang bontot itu, dia tidak berkata-kata, dia datang kepada ibunya dan dia peluk ibunya dengan penuh kasih, ya. Dia peluk erat-erat dan tidak berbicara, tapi dia nyatakan bahwa dia sayang kepada mamanya. Kemudian semua dengan kesibukan masing-masing. Lalu ibunya sudah selesai menulis surat, dia panggil, "Hello anak-anak, mari kemari. Ibu mau katakan surat ini yang ibu tulis sangat penting. Jadi ibu mau hari ini dibawa ke kantor pos, karena kantor pos tidak jauh dari rumah kita, ya. Siapa yang mau mengantarkannya?" Anak yang pertama bilang, "Aduh, Mah, hujan, angin, halilintar gutur, saya nggak bisa keluar rumah." Kemudian yang kedua juga datang, "Mah, saya hari ini mesti menyelesaikan PR saya sore hari ini, jadi saya nggak bisa." Yang ketiga, dia datang pelan-pelan, tanpa berkata-kata, dia ambil jas hujannya, dia ambil payung, dan dia bilang, "Mah, sini suratnya, saya yang akan ke kantor pos." Mamanya bilang, "Sabar nak, tunggu sebentar, udara masih kurang baik." "Oh, tidak apa-apa Mah." Lantas dia langsung berangkat ke kantor pos. Dengan senyum dia berangkat ke kantor pos. Kita melihat siapakah yang memiliki kasih yang sejati itu, ya. Seringkali kita berkata kepada orang tua kita, kepada adik, kepada kakak kita, "Saya mengasihi kamu, saya sayang sama kamu." Tetapi apakah itu bicara sampai ke kedalaman hati yang paling dalam, dari lubuk hati, atau hanya di bibir saja? Jadi di sini nyata bahwa lebih baik kasih dengan perbuatan nyata yang benar-benar direalisasikan, dinyatakan dengan benar dan tulus, daripada hanya di bibir saja, ya. Anak-anak sekolah minggu yang beroleh kasih karunia Tuhan. Karena demikian, maka kita harus selalu merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, ya. Barangkali kita hanya melihat, oh, berkat Tuhan untuk si A, si B, dia memiliki rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dan lain-lain. Tetapi harus kita lihat kasih karunia Tuhan yang berlimpah, yang lebih mahal, yang lebih berharga, yang kita tidak bisa beli di toko, adalah kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemampuan, kita masih mampu untuk belajar, mampu untuk bersekolah, dan lain-lain sebagainya. Itu yang kasih karunia yang kelihatan remeh, tetapi justru itu yang susah, tidak bisa dibeli di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus tetap tekun membaca Alkitab, mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu seperti ini, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan merasakan kasih karunia itu ada dalam hidup setiap kita. Poin ketiga, memiliki ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Ini maksudnya memiliki ketekunan dalam penderitaan. Kita bermegah walaupun kita rasa kita sengsara atau menderita, tetapi kita tetap bermegah karena kita tahu ada siapa? Ada Tuhan kita. Kesengsaraan ini kadangkala atau seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk ketekunan kita, ya. Kalau kita rasa sengsara, tentunya kita akan berusaha way out dengan baik, cari cara jalan keluar, sehingga kita berusaha. Itu namanya ketekunan, ada usaha, dan akan menjadi tahan uji, lebih kuat, ya. Itu. Dan kalau kita memiliki hal-hal itu, maka kita memiliki pengharapan dari Tuhan. Kita tahu ketika kita menjadi tahan uji, maka kita akan selalu melihat pengharapan ada di balik kesengsaraan itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita juga memiliki pengharapan yang pasti, ya. Kita selalu berharap pada Tuhan melalui, ya, damai sejahtera, beroleh damai sejahtera, beroleh kasih karunia, dan memiliki ketekunan, ya, sehingga kita berpengharapan. Untuk itu marilah
kita jalani hidup kita secara benar. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka mulailah kita mengucap syukur keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita bersyukur itu, kemudian kita harus mengasihi orang, kita berdamai dengan banyak orang, maka kita akan menerima pendamaian yang dari Tuhan. Dan tentunya kita akan menikmati ketiga hal tadi, damai sejahtera, beroleh hidup yang kekal, dan tekun menghadapi penderitaan. Karena penderitaan apapun juga akan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dapat menerima jamahan-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Pimpin kami terus ya Tuhan, agar kami tetap memperoleh damai sejahtera, berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dan dapat tekun dan sabar walaupun dalam menghadapi penderitaan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Biarlah firman pada hari ini bisa boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan, dan juga bagi orang tua dan adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau kembali mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki dan tetap tekun di dalam doa, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum ibadah ini berakhir, Kak Udur ada informasi untuk kalian semuanya. Nah, informasinya ada 2 adik-adik. Ada kabar baik, ada kabar sedih. Kabar baiknya di bulan Maret nanti Kak Udur akan menikah adik-adik. Nah, kabar sedihnya Kak Udur akan pamit adik-adik menjadi guru sekolah minggu adik-adik. Di sini Kak Udur ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kakak di sini sudah diterima baik menjadi guru sekolah minggu kalian. Kalau Kak Udur ada salah, Kak Udur ada kata-kata yang membuat hati kalian sedih atau tidak menyenangkan, Kak Udur minta maaf ya. Kak Udur senang menjadi guru sekolah minggu kalian karena kita di sini sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Selama dari itu, kakak sangat senang menjadi guru sekolah minggu kalian semuanya. Nah, terkhusus untuk kakak-kakak kelas remaja, kakak minta maaf ya kalau ada salah. Di sini kakak-kakak kelas remaja harus tetap semangat dan harus tetap mendengarkan untuk kakak-kakak kelas remajanya, Kak Peti dan juga Kak Andes. Di sini walau Kak Udur sudah tidak lagi menjadi guru sekolah minggu kalian semua, namun di sini kita tetap menjadi keluarga. Kita saling mendoakan walau jauh ya adik-adik. Nah, Kak Udur juga ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan kakak, terkhusus untuk koordinator kakak Kak Lucy. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kakak Udur di sini salah-salah, ada salah dan tingkah Kak Udur yang di sini mungkin susah diatur oleh Kak Lucy. Di sini juga kakak ingin minta maaf kepada Kak Andes selaku ketua dari sekolah minggu. Kak Udur juga minta maaf ya Kak. Dan untuk rekan-rekan, Kakak Udur juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Di sini kakak sangat mengucap syukur bisa mengenal kalian semua, kakak-kakak sekolah minggu. Kita sudah saling seperti keluarga, sudah saling melayani satu dengan yang lain bersama dengan Tuhan, saling menopang bersama dengan Tuhan, tetap semangat melayani. Di sini kakak juga selalu mendoakan untuk kalian semua guru-guru sekolah minggu. Dan sekali lagi kakak juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mau menerima kakak menjadi guru sekolah minggu kalian. Di sini kakak ucapkan kembali bahwa ini bukan perpisahan. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya dan kita bisa bertemu kembali, mungkin Tuhan yang atur dengan baik. Namun Kak Udur juga sedih karena di sini Kak Udur perpisahannya dengan adik-adik lewat video saja, tidak bisa bertemu langsung. Mungkin karena lagi pandemi seperti ini, kakak minta doanya adik-adik saja dan juga semuanya kakak-kakak supaya acara kakak di tanggal 20 Maret nanti lancar di dalam Tuhan. Nah, kakak di sini ingin pamit untuk kalian semua, tetap semangat menjadi anak Tuhan yang baik, tetap semangat menjadi anak Tuhan yang hebat. Kalian semua di sini bisa menjadi sumber berkat Tuhan dimanapun kalian berada. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Halo adikku Udur, sekali lagi kakak ngucapin selamat berbahagia,
selamat menempuh hidup yang baru nanti bersama pasangannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian. Hai Kak Udur, di sini aku bilang makasih atas semua pelayanan Kak Udur dan atas semua pengajaran yang Kak Udur kasih untuk kita semua anak sekolah minggu. Terima kasih untuk pelayanannya selama bertahun-tahun ini. Terima kasih karena Kak Udur sudah melayani dengan sangat baik bersama-sama dengan aku juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih ya untuk selama ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk firman Tuhannya, terima kasih untuk nasihatnya dan bimbingannya. Makasih Kak udah sabar menghadapi kami anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak remaja. Pengalaman-pengalaman yang Kakak bagiin ke kita itu berharga banget loh Kak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Udur atas pelayanan Kak Udur di sekolah minggu GKUI Petra Pondok Pucung. Dan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini kita melayani di sekolah minggu GKUI Petra Pondok Pucung. Semoga bisa menjadi kenangan yang baik buat Udur dan Segala jernihlah Udur, segala tetesan air mata Udur, biar semua Tuhan yang membalas ya Dek. Ya, meskipun sedih dan kehilangan, tapi kita sudah melewati banyak hal suka dan duka. Dan saatnya Kak Udur bisa melihat bagaimana Tuhan terus bekerja untuk masa depan Kak Udur juga. Selamat mempersiapkan pernikahannya. Semoga apa yang dipersiapkan Kak Udur beserta calon suami dan keluarga boleh seturut kehendaknya Tuhan. Semoga setiap persiapan yang kamu lakukan, apapun itu Tuhan cukupkan, dan setiap yang kamu rindukan Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya. Selamat juga atas pernikahannya Kak. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Kak Udur dan keluarga. Semoga pernikahannya nanti lancar dan baik berjalan. Kak Peti mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Biar kalian berdua boleh menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Gak kerasa ya Kak Udur udah 5 tahun lebih kayaknya ya kita sama-sama pelayanan di sekolah minggu. Biar pelayanan yang sudah dilakukan di GKUI Petra khususnya di sekolah minggu tidak berhenti sampai di sini ya Kak Udur ya. Dimanapun kakak berada, kakak tetap boleh melakukan pelayanan. Kakak berharap di tempat yang baru nanti Udur tetap melanjutkan pelayanan melayani Tuhan di sana. Kakak berdoa supaya kamu juga Victor boleh menjadi pasangan yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Dan semoga Tuhan Yesus menyertai Kak Udur dimanapun Kak Udur melayani. Semoga kita bisa ketemu lagi Kak. Selamat ya Kak Udur atas pernikahannya. Semoga bahagia selalu sampai jadi kakek dan nenek. Tuhan berkati. Kak Cika dan adik-adik di rumah, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Jangan lupa untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan. Setiap keluar rumah harus selalu memakai masker dan selalu memakan makanan yang sehat. Dan adik-adik juga jangan lupa ya Kak Mary untuk selalu membaca firman Tuhan bersama Papa dan Mama di rumah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.